Nissan. Kami teringat dengan sejumlah mobil-mobil legendarinya. Kami yakin ketika Anda mendengar nama Nissan, pasti langsung terlintas sosok The Godzilla, atau Skyline GTR, atau paling tidak Fair Lady, atau mungkin Silvia. Buat yang suka dunia drift, bisa juga Seviro. Tapi sebenarnya Nissan punya banyak produk lain yang layak disimak kembali. Salah satunya adalah ini, Nissan Sentra. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Nissan Sentra atau di negara asalnya punya nama Nissan Sunny. Diciptakan sebagai mobil kelas menengah dengan harga terjangkau supaya dapat menjaring konsumen yang banyak. Maka mobil ini punya banyak varian bodi, mulai dari sedan 2 pintu, sedan 4 pintu, station wagon, sampai coupe. Wah, 2 pintu. Jelas untuk pasar Indonesia, ya seperti biasa yang paling standar yaitu sedan 4 pintu. Dan sempat dipasarkan juga sebenarnya yang coupe 2 pintu, walaupun hanya sebentar. Sepertinya review Nissan Sentra yang pernah dibuat oleh mamang-mamang itu sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi review ini dilanjutkan oleh Paman Didot. Silakan Paman Didot. Jadi di samping saya ini adalah Nissan Sentra 1600 SGX tahun 1990. Iya, untuk tahun 90 kelihatannya kok tua banget ya. Tapi memang Nissan menciptakan Nissan Sunny atau Sentra di Indonesia generasi B12 itu dari tahun 1985. Jadi pertama kali diperkenalkan di Tokyo Motor Show tahun 85, mulai dijual beberapa bulan kemudian atau masuk model year 1986. Saat itu rival-rivalnya memang bodinya seperti mirip-mirip kayak gini, garis-garisnya banyak garis-garis tegas. Tapi kayaknya Nissan kelamaan nih pakai desain yang garis tegas seperti ini, sedangkan brand-brand lain yang dari Jepang juga mulai shifting bodi yang udah agak membulat. Memang akhirnya desain yang agak konservatif ini, agak tidak terlalu modern, membuat penjualan Nissan Sunny atau Sentra ini nggak terlalu bagus dibanding rival-rivalnya kayak Toyota Corolla atau Honda Civic atau Mitsubishi Lancer maupun Mazda 323. Jadi kalau di Indonesia aja jualannya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya mobilnya cukup oke lah, meskipun tampilannya ya tua. Jadi Nissan Sunny di Jepang namanya Sunny, tapi kalau buat yang pasar ekspor namanya ada Sentra, ada Tsuru, ada mungkin Hikari ada. Tapi buat Indonesia Nissan Sunny itu buat yang versi sebelumnya. Pas masuk B12 namanya jadi Sentra, ikut di pasar kayak pasar Amerika lah. Oke, masuk ke Indonesia Nissan Sentra B12 itu tahun 1988. Dulu di bawah keagenan PT Wahana Wirawan, grupnya Indomobil. Nah, B12 yang pertama Nissan Sentra SGX yang tahun 88, 89 awal-awal itu tampilannya seperti ini tapi lampunya beda. Jadi dia kalau yang awal-awal, 88-89 awal, itu sennya kecil, warnanya putih, bempernya panjang kayak gini. Mestinya yang tahun muda, ini late model nih tahun 90, bempernya lebih pendek. Ini ownernya ganti bemper supaya kelihatan lebih keker sih. Oke, kemudian ada beberapa bagian lain yang ada perbedaan antara B12 yang awal sama yang late model seperti ini. Tadi kelihatan depannya kan banyak garis-garis tegas, dari samping apalagi. Lihat aja, nggak ada lengkung-lengkungan, kelihatan banget nut bodinya aja lurus. Semuanya serba ngotak, serba lurus. Jadi sebenarnya kalau ngelihat Nissan Sentra B12 ini udah pernah rusak atau tabrakan atau bagaimana ya bodinya hancur ya, itu gampang banget. Lihat aja, nutnya pasti nggak akan ketemu kalau udah ada masalah di fender, pintu, atau mana-mana, itu garisnya nggak akan ketemu. Makanya emang agak susah nyari yang kondisinya masih ya utuh lah, nggak kropos atau nggak pernah tabrakan atau kayak gimana. Basically dandaninnya sih gampang karena garis-garis tegas semua. Mungkin nggak semua orang suka dengan model yang kaku seperti ini, tapi
Kalau yang emang seneng desain konservatif, punya mobil ini kemudian dandanin itu gampang banget. Nah, bagian belakang itu masih tuh garis-garis tegas semua. Nah, bedanya kalau B12 yang awal-awal itu plat nomornya di sini di atas. Jadi kalau yang tahun awal plat nomor di atas, yang late model plat nomornya di bawah, di bumper. Tapi karena ini pakai bumper yang tahun awal, jadi akhirnya bumpernya dicoak buat tempat plat nomor. Lampu belakangnya yang tahun awal dan tahun terakhir itu juga beda. Kalau yang tahun awal, sennya tuh nggak di samping ini, tapi di atas bawah gitu sama lampu rem. Ya, kalau yang tahun terakhir nih kayak gini sennya samping sini. Ini kenapa tulisannya Sunny? Ya biar kayak JDM ceritanya. Padahal ini kan mestinya namanya Sentra. Emblemnya mestinya tulisannya Sentra dan 1600 SGX. Buka bagasinya bisa di dalam atau dari luar pakai kunci. Oke, bukanya unik ya, cuma setengah gini, nggak sampai full. Tapi kalau yang tahun awal, yang plat nomor di sini, dia bukanya lurus aja gitu. Nggak terlalu besar, tapi juga cukuplah buat bawa-bawa barang. Asiknya, jok belakang itu bisa dilipat, jadi pengemudi atau penumpang di dalam bisa ngambil barang. Kalau misalnya males keluar-keluar ke buka-buka bagasi gitu, lagi hujan atau lagi mana, lipat aja joknya, bisa ngambil barang di bagasi tanpa harus keluar dari mobil. Butuh effort tapi nggak ada masalah. Nah, kita coba duduk di belakang. Ini mobil sedan kelas menengah sih, bukan yang besar, tapi ukurannya ya medium lah. Coba kita duduk belakang. Nah, ini nih, kalau yang tubuhnya tingginya lebih dari 170 pasti ya ini udah mepet banget. Ini antara plafonnya yang udah berumur agak turun atau memang pendek. Kayaknya sih emang pendek, ini udah duduk gini, ini udah dikit banget nih. Jadi ntar bisa kena panas dari belakang. Tapi mungkin orang zaman dulu nggak terlalu bongsor-bongsor ya. Jadi cukup. Nah, tadi saya bilang bahwa di dalam itu kita bisa ngambil barang yang di bagasi. Ini tinggal angkat. Ya. Ini dua-duanya bisa kanan kiri. Jadi 70-30 ya pembagiannya, nggak 50-50. Ya. 2/3, 1/3. Ini kanan kiri bisa. Oke. Ya, cukupan lah. Kalau buat dewasa 4 aja, 5 kayaknya agak repot, kecuali yang tengah-tengah kurus. Di sini ada asbak. Seat belt nggak ada karena memang speknya nggak terlalu komplit. Tapi yang penting ada central lock, ada power window. Ya cukup lah. Oke. Nah, posisi duduknya oke sih, kelihatan semua. Nah, ini asiknya ya, mobilnya tahun 90 tapi di launching pertama kali tahun 85 B12 ini. Jadi rasa mobil tahun 80-annya masih kentara banget di dashboardnya. Masih kaku-kaku, kotak-kotak, tapi visibilitasnya bagus. Pilarnya kecil ya kan. Semua kita keliling bisa ngelihat dengan pemandangannya luas semua. Kemudian simple banget semuanya. Cuma memang ada beberapa lampu instrumen, lampu indikator yang taruhnya tuh agak nyempil-nyempil. Jadi, oh ternyata ini ada reservoir bensin. Ini ada lampu jauh. Ini mestinya buka pintu dia nyala. Ini buat defogger kaca belakang. Naroknya sih bukan taruh dalam aja gitu ya, tapi ya sudahlah, Nissan punya cara lain mungkin. Ini ada beberapa fitur-fitur, bukan fitur ya, variasi atau aksesoris tahun 80-an yang ownernya masang di mobil ini. Ini map light, ini ada kaca buat kalau yang penumpang kirinya mau ngaca di situ. Emang sini nggak ada ya? Ada. Tapi kalau kurang puas itu bisa. Nah, di sini ada satu fitur yang saya penasaran sebenarnya. Ini apa ya? Ini antena apa? Heater kaca depan. Mungkin antena, tapi antena luarnya ada. Antena radio nih di pilar A depan ada. Ini apa ya? Masa antena juga sih? Mungkin ada yang tahu. Ini apa? Apa heater kaca depan? Masa kaca depan ini apa pakai heater? Bisa jadi juga sih. Coba Anda yang tahu, tinggal komen aja. Oke, ini ada jam di sini. AC-nya juga posisinya lucu banget. Ada yang ini buat tengah-tengah, kanan kiri, yang buat driver ada kanan kiri sini. Semua dapat digapai dengan mudah karena juga kabinnya nggak terlalu
luas tapi juga nggak terlalu sempit. Oke semua. Ya, not bad lah. Tapi ya lagi-lagi nih, tuh headroomnya mepet banget. Kalau yang tinggi-tinggi banget ya mesti di joknya mesti direbahin. Ada tempat penyimpanan apa lagi ya? Kanan kiri door trim tuh ada bisa buat naruh-naruh barang, naruh karcis mungkin atau naruh kartu buat tol. Sini ada tempat. Oh, ini ada tempat buat nyimpen kecil. Sini juga ada, taruh gitu aja. Nggak terlalu banyak sih, tapi semuanya fungsional sih, dapat terjangkau dengan tangan dengan mudah. Nah, buat B12 yang tahun awal dan yang tahun terakhir tuh buat di interior hampir semua sama kecuali setir. Kalau yang tahun-tahun awal setirnya itu palang 4, kalau yang tahun terakhir ini palang 3 kayak gini. Nah, B12 ini yang di Indonesia ada 2 macam tadi saya bilang. Yang pertama tahun awal itu sama-sama mesin 1600 ya. Tapi tipe mesinnya E16. Yang tahun-tahun terakhir 8990 itu mesinnya GA16. Ini mesinnya GA16, sama-sama 1600 juga tapi beda mesin ya. Yang ini karena pakai mesin GA16, tipe bodinya ialah GB12. Kalau yang tahun awal, yang mesin-mesin E16 itu adalah PB12. Bedanya itu aja. Semuanya yang dipasarkan di Indonesia transmisinya manual 5 speed, nggak ada option matic, padahal ada di Jepang atau di pasar luar itu ada. Kemudian ya mesinnya cukup simpel lah, karburator, SOHC, 12 valve. Mesinnya simpel, udah power steering juga, jadi setirnya nggak berat. Jadi mesin GA16 ini versi update dari yang E16 berarti kan. Oke, jadi lebih modern lah, ceritanya lebih modern. Horsepower-nya lebih tinggi daripada yang E16. Yang E16 tuh mungkin nggak nyampe 80 horsepower, yang ini 90 sekian, ya masih di bawah 100 lah. Tapi kan itu improvement ya, jadi lebih baik. Nissan Sentra dari B12 sampai yang setelah ini, yang Sentra Genesis B13 itu punya tendensi gigi persnelangnya tuh suka loncat sendiri. Misalnya lagi gigi 1, lagi jalan biasa, atau dia mental sendiri. Atau gigi 2, atau gigi 3. Jadi dia suka-suka aja, bisa dari linkage-nya atau dari synchromess. Itu sering banget. Teman saya pernah punya B13, gigi 1-nya mental sendiri. Yang ini saya nggak tahu, tadi nyoba sih kayaknya belum ada indikasi seperti itu. Semoga nggak pernah ada ya. Jangan sampai lah, ribet banget benerinnya. Mesti turun gearbox. Nggak ngapa-ngapain, ternyata cuma ada, ya sepele banget deh. Mesti turun gearbox, sayang banget. Aslinya Nissan Sentra B12 ini velgnya adalah ring 13. Velg kaleng terus pakai dop. Tapi di mobil ini ownernya udah ganti pakai velg 16. Offsetnya agak keluar karena sebenarnya ini velg real ini dipakainya di BMW E30. Optionnya ya, bukan option deh, tapi sering dipakai di era 80-an tuh dipakai di BMW E30 atau VW Golf MK1 atau Opel Kadett D. Antara itu mobil-mobil Eropa yang PCD-nya juga 4x100. Tapi karena offsetnya mereka bisa pakai offset yang 20-an, velgnya kayak gini. Nah, di B12 mestinya offsetnya itu sekitar 30-an, jadi nggak terlalu nongol kayak gini. Tapi karena tampilannya keren, oke, nggak ada masalah. Nah, owner mobil ini juga mendandani mobilnya dengan gaya-gaya tahun 80-an atau 90-an awal, itu dengan ini protektor lubang kunci. Misalnya kita bawa kunci nih, wah suka meleset, bodinya jadi lecet kan nih, jadi ada protektornya, ini tulisannya Nissan. Terus body striping, pakai side stripe gitu, aslinya nggak ada, dia bikin sendiri. Nah ini nih, ini dulu saya nyebutnya ini antena mandor proyek. Kenapa antena mandor proyek? Karena biasanya supervisor proyek di lapangan kan harus pakai Rakom. Dulu kan belum ada handphone, pakai HT atau pakai radio komunikasi kan, pakai rig gitu kan. Antenanya kayak gini, taruh di pilar gitu, ada bracketnya, Daiwa, terus antenanya macam-macam. Ini antenanya kalau nggak salah mereknya Sagan. Nah makanya saya bilangnya ini antena mandor proyek. Oke, jadi ini rasa berkendaranya ya benar-benar kayak mobil tahun 80-an, bukan mobil tahun 90 ya, karena emang desainnya ya itu tadi saya bilang kan, ini pertama kali
dia masih standarnya karakternya ya mobil tahun 80-an. Posisi duduknya ya nggak terlalu lapang-lapang amat, tapi semua bisa terjangkau oleh tangan, fitur-fiturnya. Oke, radius putar biasa-biasa aja, tapi mungkin kalau buat di lalu lintas padat agak kurang kecil radius putarnya. Kalau belok patah jadi agak kagok. Nah, ini baru belokan patah ya, belum U-turn. Kalau muter balik pasti akan kerasa banget nih mobil ini. Radius putarnya nggak terlalu bagus. Mungkin jalan di tahun 80-an mobilnya juga belum banyak, jadi belum perlu gesit-gesit amat di dalam kota. Ya ini mungkin kedengeran ya, ada suara kayak getar-getar, tipikal mobil front wheel kalau engine mountingnya udah berusia. Jadi kerasa nih kalau kira-kira ngegas dan ngangkat koplingnya nggak terlalu pas timingnya, kerasa tuh udah seperti ada bunyi grek gitu. Tapi kalau udah jalan nggak ada masalah. Tapi karena dimensi mobilnya nggak terlalu besar, jadi kalau melewat jalan yang nggak terlalu lapang juga masih oke sih. Lagi pula juga visibilitasnya bagus, jadi ujung-ujungnya kelihatan. Mau mepet-mepet juga nggak ada masalah. Akselerasi cukupan karena memang mesin GA16 ini punya stroke yang panjang. Jadi dimensi pistonnya itu 76 mm, stroke-nya 88. Jadi memang ini mobil long leg ya. Jadi buat jalan jauh tuh enak. Beda dengan misalnya Honda gitu. Honda kan free raving banget, RPM-nya cepat banget. Nah kok ini nggak terlalu gesit putaran mesinnya, tapi kalau buat jalan jauh atau cruising tuh enak banget. Oke, kita sekarang cari posisi tidur supaya merasakan suspensinya. Ini joknya enak loh, surprisingly enak. Kelihatannya biasa aja, tapi ini cukup empuk. Oke, nah ini ada posisi tidur, kita cobain. Wah, oke loh. Nah itu oke. Nggak geradakan, tapi juga nggak terlalu limbung, nggak limbung. Kita belok agak kagetin aja ya. Nggak body rollnya minim banget. Mungkinnya juga karena pakai velg yang ukuran lebih besar, kemudian lebih lebar treknya, itu juga pasti ngaruh sih. Peredamannya ya karena mobilnya udah tahun berapa nih, tahun 90 mobilnya ya, 34 tahun ya, udah mulai kempes kali ya karet-karet pintunya, jadi ya suara rembes-rembes ya ada. Oh ada, tilt steering ada. Sejauh mana sih? Nggak terlalu jauh tilt steeringnya. Kalau saya tinggiin nggak enak, ke bawah dekat sama paha, tengah-tengah aja. Oke segini. Mesti tadi ngaturnya pas lagi berhenti ya. Ya overall masih acceptable ya, semuanya masih bisa diterima lah buat mobil yang didesain tahun 80-an. Meskipun ini mobil tahun 90 ya, jadi late model. Kalau bisa disempurnain lagi, beberapa komponen diremajakan, pasti jauh lebih enak. Nissan Sentra seperti terlupakan dari penyuka sedan Jepang era 80-an sampai 90-an. Pamornya seringkali berada di balik bayang-bayang Toyota Corolla, Honda Civic, ataupun Mitsubishi Lancer. Bisa jadi karena bentuk bodinya yang tergolong konservatif dan kurang atraktif. Wajar saja kalau saat ini unitnya semakin sulit ditemui. Karena waktu masih baru, jumlahnya pun tidak banyak. Tidak terlalu laku, tapi karena jadi langka, ini mobil jadi layak dikoleksi. Apalagi yang coupe 2 pintu. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.